Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ, saudara, sejumlah informasi akan segera hadir untuk edisi 21 Agustus 2023. Kita simak inilah cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Presiden Joko Widodo tiba di Bandar Udara Internasional Jomo Kenyatta, Nairobi, Republik Kenya pada 20 Agustus 2023. Presiden dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Kenya, William Ruto, untuk membahas peningkatan hubungan kerjasama antar kedua negara. Sementara itu, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara di kawasan Afrika, yakni ke Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Presiden Jokowi menyebut kunjungan perdananya ke kawasan Afrika bertujuan untuk memperkokoh solidaritas di antara negara-negara selatan global. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Afrika Selatan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Kepala negara diundang untuk bertemu dengan kelompok ekonomi besar baru yang terdiri dari 5 negara terbaru. Saudara, pertemuan bilateral Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam menghasilkan kesepakatan untuk mengaktifkan kembali forum bilateral Joint Commission on Economic, Scientific, and Technical Cooperation. Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan beberapa negara mitra ASEAN seperti Kanada dan United Kingdom di sela agenda pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-55 yang berlangsung di Hotel Padma Kota Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Dewan Penasehat Bisnis ASEAN merekomendasikan terwujudnya ekosistem industri pembuatan kendaraan listrik sebagai upaya mendukung pengurangan emisi karbon dunia. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan membuka pameran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam acara pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-55 yang berlangsung di Semarang. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Banjir di Aceh Tenggara, Provinsi Aceh telah merendam puluhan rumah warga termasuk di Desa Kuta Seri, Desa Lembah Haji, dan Desa Pulau Prongge. Akibat musibah ini, 1 unit rumah rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi. BPBD Aceh Tenggara Provinsi Aceh mulai mendirikan tenda bagi pengungsi korban banjir. Posko tersebut didirikan di Desa Kuta Seri, Kecamatan Pambel, Aceh. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Thomas Nivin Luri membenarkan adanya peningkatan titik panas di Kalimantan Barat. Puluhan titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah provinsi Kalimantan meningkat sejak 19 Agustus 2023. Sementara itu, debit air danau yang terbentuk dari longsoran tebing sungai Senowon di Gunung Merapi terus bertambah tinggi. Kondisi ini berpotensi bahaya bagi aktivitas warga di sepanjang bantaran sungai. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami, Klik Indonesia Pagi, TVRI. Saudara, pemerintah akan melakukan pengendalian emisi yang berfokus pada 3 sektor, antara lain sektor transportasi, industri, dan pembangkitan listrik serta lingkungan hidup. Sejalan dengan hal ini, Kementerian ESDM mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mengatasi tantangan penurunan emisi dalam sektor transportasi. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka menempelkan stiker bergambar Ganjar Pranowo bersama Presiden Joko Widodo di rumah para warga. Salah satunya di Kampung Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Sementara itu, bakal calon Presiden Anies Baswedan menghadiri deklarasi relawan di Semarang, Jawa Tengah. Dalam deklarasi tersebut, Anies Baswedan juga berbicara tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Ketua Bapilu PPP Sandiaga Uno siap memenangkan suara PPP di Provinsi Banten dan menargetkan perolehan kursi DPR RI, DPR Provinsi hingga Kabupaten Kota. Komisi Pemilihan Umum mengakui ada kesalahan menginput data daftar calon sementara anggota DPR RI pemilu 2024.
Jumlah bacalek DPR RI yang masuk dalam daftar calon sementara yakni 9.919 orang, namun KPU salah memasukkan data dalam slide presentasi menjadi 9.925 orang. Komisi Pemilihan Umum meminta masyarakat ikut cermati daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Pasaman Barat, Sumatera Barat. Jika ada temuan atau menyalahi aturan, masyarakat bisa melaporkan ke kantor KPU atau melalui jaringan media sosial, email, atau cara lain. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat menargetkan peningkatan partisipasi pemilih dapat mencapai 80% pada pemilu serentak tahun 2024. KPU Sumbar terus menggencarkan sosialisasi terkait kepemiluan, terutama kepada pemilih muda yang mendominasi jumlah pemilih di Sumatera Barat. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Ministerial Meeting on Transnation Crime atau AMMTC ke-17. Pertemuan ini memiliki nilai strategis dalam upaya memperkuat kerjasama antar negara dalam penanganan dan pencegahan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN. Gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dipastikan akan mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia secara menyeluruh. Melalui gerakan nasional tersebut, pemerintah telah membelanjakan 76% APBN sehingga berdampak pada perkembangan UMKM masyarakat. Kasus stunting di Indonesia masih menjadi isu serius dan masalah yang harus dituntaskan. Sementara itu juga penanganan stunting di Indonesia membutuhkan kesadaran kolektif bagi masyarakat. Saudara, seorang siswa Bintara Polri dari Polda Bandar Lampung asal Nia Selatan meninggal dunia tidak wajar saat menjalani pendidikan di SPN Lampung. Sementara jenazah korban telah dibawa ke kampung halaman usai jalani otopsi. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Dan saudara, informasi Klik Indonesia Pagi hari ini mengakhiri edisi hari ini. Akhirnya saya Andi Nujaya. Dan saya Anggi DJ mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.